Presiden Joko Widodo buka suara terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Presiden Jokowi meminta Polri untuk terus mengawal dan mengusut kasus ini secara transparan. Demikian disampaikan Presiden Jokowi seusai meninjau Pasar Lawang Agung di Musirawas Utara, Sumatera Selatan pada Kamis 30 Mei. Presiden mengaku telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengawal penuntasan kasus ini. Jokowi meminta pengungkapan kasus Vina dilakukan secara transparan dan terbuka. Ia pun menekankan kepada semua pihak agar tidak ada yang ditutup-tutupi dari kasus ini. Sebelumnya diberitakan pengacara keluarga Vina Hotman Paris meminta Presiden Jokowi hingga Menko Polhukam Hadi Cahyanto turun tangan untuk mengawasi kasus pembunuhan Vina. Hotman meminta agar pemimpin negara memberikan atensi layaknya kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang dibunuh pimpinannya saat itu, yakni ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Terlebih saat ini Polda Jawa Barat menghilangkan 2 nama daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus Vina Cirebon, yakni Andi dan Dani. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Beli, Pak. Salah uang tak? Iya. Salah. Jadi masyarakat segini tuh cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Itu. Saya dapat kursi ini. Dari Pak Tony. Gimana Pak Tony? Ya, jadi kami ini sebenarnya tidak dikabari ya mengenai rekonstruksi ini. Ya, kami kuasa hukum tidak dikabari. Kami malah tahunya dari rekan-rekan media. Nah, kami khawatir ya, karena dalam KUHP yang namanya orang tersangka yang diancam ancaman hukuman 5 tahun lebih itu harus didampingi di tiap tahap pemeriksaannya. Nah, rekonstruksi ini kan bagian daripada pemeriksaan, bagian dari proses penyidikan untuk membuat terang ya peristiwa pidana. Nah, ini tidak didampingi kan kalau memang Peggy Setiawannya ada ya. Jadi kami juga mempertanyakan kepada penyidik ya, kenapa tidak diberi tahu pihak kuasa hukum ya. Nah, kami mau nemui penyidikan ini kesulitan ini kan, karena saking banyaknya siapa yang penyidiknya siapa, kami mau menanyakan sebenarnya kenapa kan. Itu jadi kami mempertanyakan sebenarnya ya. Nah, jadi harus didampingi sebenarnya. Khawatir ya apa yang tidak Peggy lakukan ya disuruh melakukan. Kalau didampingi kan enak fair, tahu. Ada kabar Peggy dihadirkan, Pak? Iya, belum tahu. Makanya kami mau menanyakan ke penyidik ini, nggak tahu penyidiknya ini di mana ini. Itu ya. Jadi kami kecewa sebenarnya ya. Jadi harusnya sih dikasih tahu biar fair. Sudah tahu kasus ini menjadi perhatian publik ya. Udah se-Indonesia semua memantau, memonitor, harusnya ya diberitahu. Dengan diberitahu itu adalah salah satu untuk menunjukkan bahwa penyidikan ini fair. Gitu ya. Tak hanya
hanya 1 orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF, ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya, Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Sosok salah satu kunci pembunuhan Vina dan Eki yang bernama AF menjadi sorotan publik. Kemunculan AF sempat mencuri simpatik publik karena dianggap bakal membuat kasus Vina Cirebon terang benderang. Namun, kesaksian AF yang mengaku melihat secara jelas detik-detik Vina dan Eki dibunuh geng motor diragukan publik. Justru kini AF menjadi salah satu orang yang ucapannya diragukan. Publik memperhatikan penampilan AF ketika memberi kesaksian. AF tampak selalu menggunakan masker saat memberi kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Seringnya AF tampil di layar kaca memberi keterangan terkait kasus Vina Cirebon tanpa masker yang dilepas membuat banyak orang bertanya-tanya. Sebelumnya, AF membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Waktu penangkapan itu saudara Peggy yang ditangkap itu tidak ada. Tapi pas kejadian itu ada saya lihat kenal wajahnya tapi enggak tahu namanya, ungkapnya. AF juga mengaku sering melihat sosok Peggy Setiawan berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Presiden Joko Widodo buka suara terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Presiden Jokowi meminta Polri untuk terus mengawal dan mengusut kasus ini secara transparan. Demikian disampaikan Presiden Jokowi seusai meninjau Pasar Lawang Agung di Musirawas Utara, Sumatera Selatan pada Kamis 30 Mei. Presiden mengaku telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengawal penuntasan kasus ini.
Jokowi meminta pengungkapan kasus Vina dilakukan secara transparan dan terbuka. Ia pun menekankan kepada semua pihak agar tidak ada yang ditutup-tutupi dari kasus ini. Sebelumnya diberitakan pengacara keluarga Vina Hotman Paris meminta Presiden Jokowi hingga Menko Polhukam Hadi Cahyanto turun tangan untuk mengawasi kasus pembunuhan Vina. Hotman meminta agar pemimpin negara memberikan atensi layaknya kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang dibunuh pimpinannya saat itu, yakni ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Terlebih saat ini Polda Jawa Barat menghilangkan 2 nama daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus Vina Cirebon, yakni Andi dan Dani. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2 lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, unggal menit Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Beli. Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat segini tuh cerdas-cerdas ya, Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Itu. Dari Pak Tony. Gimana Pak Tony? Ya, jadi kami ini sebenarnya tidak dikabari ya mengenai rekonstruksi ini. Ya, kami kuasa hukum tidak dikabari. Kami malah tahunya dari rekan-rekan media. Nah, kami khawatir ya, karena dalam KUHP yang namanya orang tersangka yang diancam ancaman hukuman 5 tahun lebih itu harus didampingi di tiap tahap pemeriksaannya. Nah, rekonstruksi ini kan bagian daripada pemeriksaan, bagian dari proses penyidikan untuk membuat terang ya peristiwa pidana. Nah, ini tidak didampingi kan kalau memang Peggy Setiawannya ada. Ya. Jadi kami juga mempertanyakan kepada penyidik ya, kenapa tidak diberi tahu pihak kuasa hukum ya. Nah, kami mau nemui penyidiknya ini kesulitan ini kan, karena saking banyaknya siapa yang penyidiknya siapa, kami mau menanyakan sebenarnya kenapa kan. Itu jadi kami mempertanyakan sebenarnya ya. Nah, jadi harus didampingi sebenarnya. Khawatir ya apa yang tidak Peggy lakukan ya disuruh melakukan. Kalau didampingi kan enak, fair, tahu. Ada kabar Peggy dihadirkan, Pak? Iya, belum tahu. Makanya kami mau menanyakan ke penyidik ini, nggak tahu penyidiknya ini di mana ini. Itu ya. Jadi kami kecewa sebenarnya ya. Jadi harusnya sih dikasih tahu biar fair. Sudah tahu kasus ini menjadi perhatian publik ya. Udah se-Indonesia semua memantau, memonitor, harusnya ya diberitahu. Dengan diberitahu itu adalah salah satu untuk menunjukkan bahwa penyidikan ini fair, gitu ya. Tak hanya 1 orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016,
Ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari Aep, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian Aep, ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya, Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan Aep melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian Aep. Ferry menuturkan tak mungkin Aep bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi Aep berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat Aep bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Sosok salah satu kunci pembunuhan Vina dan Eki yang bernama Aep menjadi sorotan publik. Kemunculan Aep sempat mencuri simpatik publik karena dianggap bakal membuat kasus Vina Cirebon terang benderang. Namun, kesaksian Aep yang mengaku melihat secara jelas detik-detik Vina dan Eki dibunuh geng motor diragukan publik. Justru kini Aep menjadi salah satu orang yang ucapannya diragukan. Publik memperhatikan penampilan Aep ketika memberi kesaksian. Aep tampak selalu menggunakan masker saat memberi kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Seringnya Aep tampil di layar kaca memberi keterangan terkait kasus Vina Cirebon tanpa masker yang dilepas membuat banyak orang bertanya-tanya. Sebelumnya, Aep membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Waktu penangkapan itu saudara Peggy yang ditangkap itu tidak ada. Tapi pas kejadian itu ada saya lihat kenal wajahnya tapi enggak tahu namanya, ungkapnya. Aep juga mengaku sering melihat sosok Peggy Setiawan berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Presiden Joko Widodo buka suara terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Presiden Jokowi meminta Polri untuk terus mengawal dan mengusut kasus ini secara transparan. Demikian disampaikan Presiden Jokowi seusai meninjau Pasar Lawang Agung di Musirawas Utara, Sumatera Selatan pada Kamis 30 Mei. Presiden mengaku telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengawal penuntasan kasus ini. Jokowi meminta pengungkapan kasus Vina dilakukan secara transparan dan terbuka. Ia pun menekankan kepada semua pihak agar tidak ada yang ditutup-tutupi dari kasus ini. Sebelumnya diberitakan pengacara keluarga Vina Hotman Paris meminta Presiden Jokowi hingga Menko Polhukam Hadi Cahyanto turun tangan untuk mengawasi kasus pembunuhan Vina.
Hotman meminta agar pemimpin negara memberikan atensi layaknya kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang dibunuh pimpinannya saat itu, yakni ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Terlebih saat ini Polda Jawa Barat menghilangkan 2 nama daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus Vina Cirebon, yakni Andi dan Dani. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2 lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, unggal menit. Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Beli. Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat segini tuh cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Itu. Saya dapat kursi ini. Dari Pak Tony. Gimana Pak Tony? Ya, jadi kami ini sebenarnya tidak dikabari ya mengenai rekonstruksi ini. Ya, kami kuasa hukum tidak dikabari. Kami malah tahunya dari rekan-rekan media. Nah, kami khawatir ya, karena dalam KUHP yang namanya orang tersangka yang diancam ancaman hukuman 5 tahun lebih itu harus didampingi di tiap tahap pemeriksaannya. Nah, rekonstruksi ini kan bagian daripada pemeriksaan, bagian dari proses penyidikan untuk membuat terang ya peristiwa pidana. Nah, ini tidak didampingi kan kalau memang Peggy Setiawannya ada. Ya. Jadi kami juga mempertanyakan kepada penyidik ya, kenapa tidak diberi tahu pihak kuasa hukum ya. Nah, kami mau nemui penyidiknya ini kesulitan ini kan. Karena saking banyaknya siapa yang penyidiknya siapa, kami mau menanyakan sebenarnya kenapa kan. Itu jadi kami mempertanyakan sebenarnya ya. Nah, jadi harus didampingi sebenarnya. Khawatir ya apa yang tidak Peggy lakukan ya disuruh melakukan. Kalau didampingi kan enak fair, tahu. Ada kabar Peggy dihadirkan, Pak? Iya, belum tahu. Makanya kami mau menanyakan ke penyidik ini, nggak tahu penyidiknya ini di mana ini. Itu ya. Jadi kami kecewa sebenarnya ya. Jadi harusnya sih dikasih tahu biar fair. Sudah tahu kasus ini menjadi perhatian publik ya. Udah se-Indonesia semua memantau, memonitor, harusnya ya diberitahu. Dengan diberitahu itu adalah salah satu untuk menunjukkan bahwa penyidikan ini fair. Gitu ya. Tak hanya 1 orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot.
sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari Aep, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian Aep ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan Aep melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian Aep. Ferry menuturkan tak mungkin Aep bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi Aep berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat Aep bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Sosok salah satu kunci pembunuhan Vina dan Eki yang bernama Aep menjadi sorotan publik. Kemunculan Aep sempat mencuri simpatik publik karena dianggap bakal membuat kasus Vina Cirebon terang benderang. Namun, kesaksian Aep yang mengaku melihat secara jelas detik-detik Vina dan Eki dibunuh geng motor diragukan publik. Justru kini Aep menjadi salah satu orang yang ucapannya diragukan. Publik memperhatikan penampilan Aep ketika memberi kesaksian. Aep tampak selalu menggunakan masker saat memberi kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Seringnya Aep tampil di layar kaca memberi keterangan terkait kasus Vina Cirebon tanpa masker yang dilepas membuat banyak orang bertanya-tanya. Sebelumnya, Aep membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Waktu penangkapan itu saudara Peggy yang ditangkap itu tidak ada. Tapi pas kejadian itu ada saya lihat kenal wajahnya tapi enggak tahu namanya, ungkapnya. Aep juga mengaku sering melihat sosok Peggy Setiawan berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Presiden Joko Widodo buka suara terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Presiden Jokowi meminta Polri untuk terus mengawal dan mengusut kasus ini secara transparan. Demikian disampaikan Presiden Jokowi seusai meninjau Pasar Lawang Agung di Musirawas Utara, Sumatera Selatan pada Kamis 30 Mei. Presiden mengaku telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengawal penuntasan kasus ini. Jokowi meminta pengungkapan kasus Vina dilakukan secara transparan dan terbuka. Ia pun menekankan kepada semua pihak agar tidak ada yang ditutup-tutupi dari kasus ini. Sebelumnya diberitakan pengacara keluarga Vina Hotman Paris meminta Presiden Jokowi hingga Menko Polhukam Hadi Cahyanto turun tangan untuk mengawasi kasus pembunuhan Vina. Hotman meminta agar pemimpin negara memberikan atensi layaknya kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang dibunuh pimpinannya saat itu, yakni ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Terlebih saat ini Polda Jawa Barat menghilangkan 2 nama daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus Vina Cirebon, yakni Andi dan Dani.
Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, unggal menit. Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Beli, Pak. Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat segini tuh cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Itu. Dari Pak Tony. Gimana Pak Tony? Ya, jadi kami ini sebenarnya tidak dikabari ya mengenai rekonstruksi ini. Ya, kami kuasa hukum tidak dikabari. Kami malah tahunya dari rekan-rekan media. Nah, kami khawatir ya, karena dalam KUHP yang namanya orang tersangka yang diancam ancaman hukuman 5 tahun lebih itu harus didampingi di tiap tahap pemeriksaannya. Nah, rekonstruksi ini kan bagian daripada pemeriksaan, bagian dari proses penyidikan untuk membuat terang ya peristiwa pidana. Nah, ini tidak didampingi kan kalau memang Peggy Setiawannya ada. Ya. Jadi kami juga mempertanyakan kepada penyidik ya, kenapa tidak diberi tahu pihak kuasa hukum ya. Nah, kami mau nemui penyidikan ini kesulitan ini kan. Karena saking banyaknya siapa yang penyidiknya siapa, kami mau menanyakan sebenarnya kenapa kan. Itu jadi kami mempertanyakan sebenarnya ya. Nah, jadi harus didampingi sebenarnya. Khawatir ya apa yang tidak Peggy lakukan ya disuruh melakukan. Kalau didampingi kan enak fair, tahu. Ada kabar Peggy dihadirkan, Pak? Iya, belum tahu. Makanya kami mau menanyakan ke penyidik ini, nggak tahu penyidiknya ini di mana ini. Itu ya. Jadi kami kecewa sebenarnya ya. Jadi harusnya sih dikasih tahu biar fair. Sudah tahu kasus ini menjadi perhatian publik ya. Udah se-Indonesia semua memantau, memonitor, harusnya ya diberitahu. Dengan diberitahu itu adalah salah satu untuk menunjukkan bahwa penyidikan ini fair. Gitu ya. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah.
Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari Aep, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian Aep ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan Aep melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian Aep. Ferry menuturkan tak mungkin Aep bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi Aep berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat Aep bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Sosok salah satu kunci pembunuhan Vina dan Eki yang bernama Aep menjadi sorotan publik. Kemunculan Aep sempat mencuri simpatik publik karena dianggap bakal membuat kasus Vina Cirebon terang benderang. Namun, kesaksian Aep yang mengaku melihat secara jelas detik-detik Vina dan Eki dibunuh geng motor diragukan publik. Justru kini Aep menjadi salah satu orang yang ucapannya diragukan. Publik memperhatikan penampilan Aep ketika memberi kesaksian. Aep tampak selalu menggunakan masker saat memberi kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Seringnya Aep tampil di layar kaca memberi keterangan terkait kasus Vina Cirebon tanpa masker yang dilepas membuat banyak orang bertanya-tanya. Sebelumnya, Aep membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Waktu penangkapan itu saudara Peggy yang ditangkap itu tidak ada. Tapi pas kejadian itu ada saya lihat kenal wajahnya tapi enggak tahu namanya, ungkapnya. Aep juga mengaku sering melihat sosok Peggy Setiawan berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Presiden Joko Widodo buka suara terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Presiden Jokowi meminta Polri untuk terus mengawal dan mengusut kasus ini secara transparan. Demikian disampaikan Presiden Jokowi seusai meninjau Pasar Lawang Agung di Musirawas Utara, Sumatera Selatan pada Kamis 30 Mei. Presiden mengaku telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengawal penuntasan kasus ini. Jokowi meminta pengungkapan kasus Vina dilakukan secara transparan dan terbuka. Ia pun menekankan kepada semua pihak agar tidak ada yang ditutup-tutupi dari kasus ini. Sebelumnya diberitakan pengacara keluarga Vina Hotman Paris meminta Presiden Jokowi hingga Menko Polhukam Hadi Cahyanto turun tangan untuk mengawasi kasus pembunuhan Vina. Hotman meminta agar pemimpin negara memberikan atensi layaknya kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang dibunuh pimpinannya saat itu, yakni ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Terlebih saat ini Polda Jawa Barat menghilangkan 2 nama daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus Vina Cirebon, yakni Andi dan Dani. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor.
Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, unggal menit Peggy itu nontonnya. salah beli. Beli. Beli ya? Beli, Pak. Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat segini tuh cerdas-cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Itu. Saya dapat kursi ini. Dari Pak Tony. Gimana Pak Tony? Ya, jadi kami ini sebenarnya tidak dikabari ya mengenai rekonstruksi ini. Ya, kami kuasa hukum tidak dikabari. Kami malah tahunya dari rekan-rekan media. Nah, kami khawatir ya, karena dalam KUHP yang namanya orang tersangka yang diancam ancaman hukuman 5 tahun lebih itu harus didampingi di tiap tahap pemeriksaannya. Nah, rekonstruksi ini kan bagian daripada pemeriksaan, bagian dari proses penyidikan untuk membuat terang ya peristiwa pidana. Nah, ini tidak didampingi kan kalau memang Peggy Setiawanya ada. Ya. Jadi kami juga mempertanyakan kepada penyidik ya, kenapa tidak diberi tahu pihak kuasa hukum ya. Nah, kami mau nemui penyidikan ini kesulitan ini kan. Karena saking banyaknya siapa yang penyidiknya siapa, kami mau menanyakan sebenarnya kenapa kan. Itu jadi kami mempertanyakan sebenarnya ya. Nah, jadi harus didampingi sebenarnya. Khawatir ya apa yang tidak Peggy lakukan ya disuruh melakukan. Kalau didampingi kan enak fair, tahu. Ada kabar Peggy dihadirkan, Pak? Iya, belum tahu. Makanya kami mau menanyakan ke penyidik ini, nggak tahu penyidiknya ini di mana ini. Itu ya. Jadi kami kecewa sebenarnya ya. Jadi harusnya sih dikasih tahu biar fair. Sudah tahu kasus ini menjadi perhatian publik ya. Udah se-Indonesia semua memantau, memonitor, harusnya ya diberitahu. Dengan diberitahu itu adalah salah satu untuk menunjukkan bahwa penyidikan ini fair. Gitu ya. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka.
Ferry menuturkan bahwa kesaksian Aep, ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya, Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan Aep melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian Aep. Ferry menuturkan tak mungkin Aep bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi Aep berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat Aep bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Sosok salah satu kunci pembunuhan Vina dan Eki yang bernama Aep menjadi sorotan publik. Kemunculan Aep sempat mencuri simpatik publik karena dianggap bakal membuat kasus Vina Cirebon terang benderang. Namun, kesaksian Aep yang mengaku melihat secara jelas detik-detik Vina dan Eki dibunuh geng motor diragukan publik. Justru kini Aep menjadi salah satu orang yang ucapannya diragukan. Publik memperhatikan penampilan Aep ketika memberi kesaksian. Aep tampak selalu menggunakan masker saat memberi kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Seringnya Aep tampil di layar kaca memberi keterangan terkait kasus Vina Cirebon tanpa masker yang dilepas membuat banyak orang bertanya-tanya. Sebelumnya, Aep membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Waktu penangkapan itu saudara Peggy yang ditangkap itu tidak ada. Tapi pas kejadian itu ada saya lihat kenal wajahnya tapi enggak tahu namanya, ungkapnya. Aep juga mengaku sering melihat sosok Peggy Setiawan berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Presiden Joko Widodo buka suara terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Presiden Jokowi meminta Polri untuk terus mengawal dan mengusut kasus ini secara transparan. Demikian disampaikan Presiden Jokowi seusai meninjau Pasar Lawang Agung di Musirawas Utara, Sumatera Selatan pada Kamis 30 Mei. Presiden mengaku telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengawal penuntasan kasus ini. Jokowi meminta pengungkapan kasus Vina dilakukan secara transparan dan terbuka. Ia pun menekankan kepada semua pihak agar tidak ada yang ditutup-tutupi dari kasus ini. Sebelumnya diberitakan pengacara keluarga Vina Hotman Paris meminta Presiden Jokowi hingga Menko Polhukam Hadi Cahyanto turun tangan untuk mengawasi kasus pembunuhan Vina. Hotman meminta agar pemimpin negara memberikan atensi layaknya kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang dibunuh pimpinannya saat itu, yakni ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Terlebih saat ini Polda Jawa Barat menghilangkan 2 nama daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus Vina Cirebon, yakni Andi dan Dani. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung
Jadi tahu perkembangannya kan. Itu rekonstruksi ini. Dari Pak Tony. Gimana Pak Tony? Ya, jadi kami ini sebenarnya tidak dikabari ya mengenai rekonstruksi ini. Ya, kami kuasa hukum tidak dikabari. Kami malah tahunya dari rekan-rekan media. Nah, kami khawatir ya, karena dalam KUHP yang namanya orang tersangka yang diancam ancaman hukuman 5 tahun lebih itu harus didampingi di tiap tahap pemeriksaannya. Nah, rekonstruksi ini kan bagian daripada pemeriksaan, bagian dari proses penyidikan untuk membuat terang ya peristiwa pidana. Nah, ini tidak didampingi kan kalau memang Peggy Setiawannya ada. Ya, jadi kami juga mempertanyakan kepada penyidik, ya, kenapa tidak diberi tahu pihak kuasa hukum, ya. Nah, kami mau nemui penyidiknya kesulitan ini kan, karena saking banyaknya siapa yang penyidiknya siapa, kami mau menanyakan sebenarnya kenapa, kan? Itu jadi kami mempertanyakan sebenarnya ya. Nah, jadi harus didampingi sebenarnya. Khawatir ya, apa yang tidak Peggy lakukan, ya, disuruh melakukan. Kalau didampingi kan enak, fair, tahu. Ada kabar Peggy dihadirkan, Pak? Iya, belum tahu. Makanya kami mau menanyakan ke penyidik ini, nggak tahu penyidiknya ini di mana ini. Itu ya. Jadi kami kecewa sebenarnya ya. Jadi harusnya sih dikasih tahu biar fair. Sudah tahu kasus ini menjadi perhatian publik ya. Udah se-Indonesia semua memantau, memonitor, harusnya ya diberitahu. Dengan diberitahu itu adalah salah satu untuk menunjukkan bahwa penyidikan ini fair, gitu ya. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF, ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya, Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari. Bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV.
Sosok salah satu kunci pembunuhan Vina dan Eki yang bernama Aep menjadi sorotan publik. Kemunculan Aep sempat mencuri simpatik publik karena dianggap bakal membuat kasus Vina Cirebon terang benderang. Namun, kesaksian Aep yang mengaku melihat secara jelas detik-detik Vina dan Eki dibunuh geng motor diragukan publik. Justru kini Aep menjadi salah satu orang yang ucapannya diragukan. Publik memperhatikan penampilan Aep ketika memberi kesaksian. Aep tampak selalu menggunakan masker saat memberi kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Seringnya Aep tampil di layar kaca memberi keterangan terkait kasus Vina Cirebon tanpa masker yang dilepas membuat banyak orang bertanya-tanya. Sebelumnya, Aep membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Waktu penangkapan itu saudara Peggy yang ditangkap itu tidak ada. Tapi pas kejadian itu ada saya lihat kenal wajahnya tapi enggak tahu namanya, ungkapnya. Aep juga mengaku sering melihat sosok Peggy Setiawan berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Presiden Joko Widodo buka suara terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Presiden Jokowi meminta Polri untuk terus mengawal dan mengusut kasus ini secara transparan. Demikian disampaikan Presiden Jokowi seusai meninjau Pasar Lawang Agung di Musirawas Utara, Sumatera Selatan pada Kamis 30 Mei. Presiden mengaku telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengawal penuntasan kasus ini. Jokowi meminta pengungkapan kasus Vina dilakukan secara transparan dan terbuka. Ia pun menekankan kepada semua pihak agar tidak ada yang ditutup-tutupi dari kasus ini. Sebelumnya diberitakan pengacara keluarga Vina Hotman Paris meminta Presiden Jokowi hingga Menko Polhukam Hadi Cahyanto turun tangan untuk mengawasi kasus pembunuhan Vina. Hotman meminta agar pemimpin negara memberikan atensi layaknya kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang dibunuh pimpinannya saat itu, yakni ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Terlebih saat ini Polda Jawa Barat menghilangkan 2 nama daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus Vina Cirebon, yakni Andi dan Dani. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, unggal menit Peggy itu nontonnya. salah beli. Beli. Beli ya? Beli, Pak. Salah uang tak? Iya. Salah. Jadi masyarakat segini wis cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Itu. Saya dapat kursi ini. Dari Pak Tony. Gimana Pak Tony? Ya, jadi kami ini sebenarnya tidak dikabari ya mengenai rekonstruksi ini. Ya, kami kuasa hukum tidak dikabari. Kami malah tahunya dari rekan-rekan media. Nah, kami khawatir ya, karena dalam KUHP yang namanya orang tersangka yang diancam ancaman hukuman 5 tahun lebih itu harus didampingi di tiap tahap pemeriksaannya. Nah, rekonstruksi ini kan bagian daripada pemeriksaan, bagian dari proses penyidikan untuk membuat terang ya peristiwa pidana. Nah, ini tidak didampingi kan kalau memang Peggy Setiawannya ada ya.
Jadi kami juga mempertanyakan kepada penyidik, kenapa tidak diberi tahu pihak kuasa hukum, ya. Nah, kami mau nemui penyidiknya ini kesulitan ini kan, karena saking banyaknya siapa yang penyidiknya siapa, kami mau menanyakan sebenarnya kenapa kan. Itu jadi kami mempertanyakan sebenarnya ya. Nah, jadi harus didampingi sebenarnya. Khawatir ya, apa yang tidak Peggy lakukan ya disuruh melakukan. Kalau didampingi kan enak, fair, tahu. Ada kabar Peggy dihadirkan, Pak? Iya, belum tahu. Makanya kami mau menanyakan ke penyidik ini, nggak tahu penyidiknya ini di mana ini. Itu ya. Jadi kami kecewa sebenarnya ya. Jadi harusnya sih dikasih tahu biar fair. Sudah tahu kasus ini menjadi perhatian publik ya. Udah se-Indonesia semua memantau, memonitor, harusnya ya diberitahu. Dengan diberitahu itu adalah salah satu untuk menunjukkan bahwa penyidikan ini fair. Gitu ya. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari Aep, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian Aep, ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya, Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan Aep melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian Aep. Ferry menuturkan tak mungkin Aep bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi Aep berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat Aep bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Sosok salah satu kunci pembunuhan Vina dan Eki yang bernama Aep menjadi sorotan publik. Kemunculan Aep sempat mencuri simpatik publik karena dianggap bakal membuat kasus Vina Cirebon terang benderang. Namun, kesaksian Aep yang mengaku melihat secara jelas detik-detik Vina dan Eki dibunuh geng motor diragukan publik. Justru kini Aep menjadi salah satu orang yang ucapannya diragukan. Publik memperhatikan penampilan Aep ketika memberi kesaksian. Aep tampak selalu menggunakan masker saat memberi kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Seringnya Aep tampil di layar kaca memberi keterangan terkait kasus Vina Cirebon tanpa masker yang dilepas membuat banyak orang bertanya-tanya. Sebelumnya,
AEP membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Waktu penangkapan itu saudara Peggy yang ditangkap itu tidak ada. Tapi pas kejadian itu ada saya lihat kenal wajahnya tapi enggak tahu namanya, ungkapnya. AEP juga mengaku sering melihat sosok Peggy Setiawan berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Presiden Joko Widodo buka suara terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Presiden Jokowi meminta Polri untuk terus mengawal dan mengusut kasus ini secara transparan. Demikian disampaikan Presiden Jokowi seusai meninjau Pasar Lawang Agung di Musirawas Utara, Sumatera Selatan pada Kamis 30 Mei. Presiden mengaku telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengawal penuntasan kasus ini. Jokowi meminta pengungkapan kasus Vina dilakukan secara transparan dan terbuka. Ia pun menekankan kepada semua pihak agar tidak ada yang ditutup-tutupi dari kasus ini. Sebelumnya diberitakan pengacara keluarga Vina Hotman Paris meminta Presiden Jokowi hingga Menko Polhukam Hadi Cahyanto turun tangan untuk mengawasi kasus pembunuhan Vina. Hotman meminta agar pemimpin negara memberikan atensi layaknya kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang dibunuh pimpinannya saat itu, yakni ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Terlebih saat ini Polda Jawa Barat menghilangkan 2 nama daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus Vina Cirebon, yakni Andi dan Dani. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2 lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Beli. Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat segini tuh cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Itu. Saya dapat kursi ini. Dari Pak Tony. Gimana Pak Tony? Ya, jadi kami ini sebenarnya tidak dikabari ya mengenai rekonstruksi ini. Ya, kami kuasa hukum tidak dikabari. Kami malah tahunya dari rekan-rekan media. Nah, kami khawatir ya, karena dalam KUHP yang namanya orang tersangka yang diancam ancaman hukuman 5 tahun lebih itu harus didampingi di tiap tahap pemeriksaannya. Nah, rekonstruksi ini kan bagian daripada pemeriksaan, bagian dari proses penyidikan untuk membuat terang ya peristiwa pidana. Nah, ini tidak didampingi kan kalau memang Peggy Setiawannya ada. Ya. Jadi kami juga mempertanyakan kepada penyidik ya, kenapa tidak diberi tahu pihak kuasa hukum ya. Nah, kami mau nemui penyidiknya kesulitan ini kan karena saking banyaknya siapa yang penyidiknya siapa, kami mau menanyakan sebenarnya kenapa kan itu. Jadi kami mempertanyakan sebenarnya ya. Nah, jadi harus didampingi sebenarnya. Khawatir ya apa yang tidak Peggy lakukan ya disuruh melakukan. Kalau didampingi kan enak tahu. Ada kabar Peggy dihadirkan, Pak? Iya, belum tahu. Makanya kami mau menanyakan ke penyidik ini, nggak tahu penyidiknya ini di mana ini.
Lampu flash belakang ibu. Itu ya. Jadi kami kecewa sebenarnya ya. Jadi harusnya sih dikasih tahu biar fair. Sudah tahu kasus ini menjadi perhatian publik ya. Udah se-Indonesia semua memantau, memonitor, harusnya ya diberitahu. Dengan diberitahu itu adalah salah satu untuk menunjukkan bahwa penyidikan ini fair, gitu ya. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF, ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya, Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Sosok salah satu kunci pembunuhan Vina dan Eki yang bernama AF menjadi sorotan publik. Kemunculan AF sempat mencuri simpatik publik karena dianggap bakal membuat kasus Vina Cirebon terang benderang. Namun, kesaksian AF yang mengaku melihat secara jelas detik-detik Vina dan Eki dibunuh geng motor diragukan publik. Justru kini AF menjadi salah satu orang yang ucapannya diragukan. Publik memperhatikan penampilan AF ketika memberi kesaksian. AF tampak selalu menggunakan masker saat memberi kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Seringnya AF tampil di layar kaca memberi keterangan terkait kasus Vina Cirebon tanpa masker yang dilepas membuat banyak orang bertanya-tanya. Sebelumnya, AF membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Waktu penangkapan itu saudara Peggy yang ditangkap itu tidak ada. Tapi pas kejadian itu ada saya lihat kenal wajahnya tapi enggak tahu namanya, ungkapnya. AF juga mengaku sering melihat sosok Peggy Setiawan berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki.
Presiden Joko Widodo buka suara terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Presiden Jokowi meminta Polri untuk terus mengawal dan mengusut kasus ini secara transparan. Demikian disampaikan Presiden Jokowi seusai meninjau Pasar Lawang Agung di Musirawas Utara, Sumatera Selatan pada Kamis 30 Mei. Presiden mengaku telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengawal penuntasan kasus ini. Jokowi meminta pengungkapan kasus Vina dilakukan secara transparan dan terbuka. Ia pun menekankan kepada semua pihak agar tidak ada yang ditutup-tutupi dari kasus ini. Sebelumnya diberitakan pengacara keluarga Vina Hotman Paris meminta Presiden Jokowi hingga Menko Polhukam Hadi Cahyanto turun tangan untuk mengawasi kasus pembunuhan Vina. Hotman meminta agar pemimpin negara memberikan atensi layaknya kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang dibunuh pimpinannya saat itu, yakni ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Terlebih saat ini Polda Jawa Barat menghilangkan 2 nama daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus Vina Cirebon, yakni Andi dan Dani. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, unggal menit Peggy itu nontonnya. salah beli. Beli. Beli ya? Beli, Pak. Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat segini tuh cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Itu. Saya dapat kursi ini. Dari Pak Tony. Gimana Pak Tony? Ya, jadi kami ini sebenarnya tidak dikabari ya mengenai rekonstruksi ini. Ya, kami kuasa hukum tidak dikabari. Kami malah tahunya dari rekan-rekan media. Nah, kami khawatir ya, karena dalam KUHP yang namanya orang tersangka yang diancam ancaman hukuman 5 tahun lebih itu harus didampingi di tiap tahap pemeriksaannya. Nah, rekonstruksi ini kan bagian daripada pemeriksaan, bagian dari proses penyidikan untuk membuat terang ya peristiwa pidana. Nah, ini tidak didampingi kan kalau memang Peggy Setiawannya ada. Ya, jadi kami juga mempertanyakan kepada penyidik, ya, kenapa tidak diberi tahu pihak kuasa hukum, ya. Nah, kami mau nemui penyidiknya kesulitan ini kan, karena saking banyaknya siapa yang penyidiknya siapa, kami mau menanyakan sebenarnya kenapa kan. Itu jadi kami mempertanyakan sebenarnya ya. Nah, jadi harus didampingi sebenarnya. Khawatir ya, apa yang tidak Peggy lakukan, ya, disuruh melakukan. Kalau didampingi kan enak, fair, tahu. Ada kabar Peggy dihadirkan, Pak? Iya, belum tahu. Makanya kami mau menanyakan ke penyidik ini, nggak tahu penyidiknya ini di mana ini. Itu ya. Jadi kami kecewa sebenarnya ya. Jadi harusnya sih dikasih tahu biar fair. Sudah tahu kasus ini menjadi perhatian publik ya. Udah se-Indonesia semua memantau, memonitor, harusnya ya diberitahu. Dengan diberitahu itu adalah salah satu untuk menunjukkan bahwa penyidikan ini fair. Gitu ya. Tak hanya
1 orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF, ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya, Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Sosok salah satu kunci pembunuhan Vina dan Eki yang bernama AF menjadi sorotan publik. Kemunculan AF sempat mencuri simpatik publik karena dianggap bakal membuat kasus Vina Cirebon terang benderang. Namun, kesaksian AF yang mengaku melihat secara jelas detik-detik Vina dan Eki dibunuh geng motor diragukan publik. Justru kini AF menjadi salah satu orang yang ucapannya diragukan. Publik memperhatikan penampilan AF ketika memberi kesaksian. AF tampak selalu menggunakan masker saat memberi kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Seringnya AF tampil di layar kaca memberi keterangan terkait kasus Vina Cirebon tanpa masker yang dilepas membuat banyak orang bertanya-tanya. Sebelumnya, AF membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Waktu penangkapan itu saudara Peggy yang ditangkap itu tidak ada. Tapi pas kejadian itu ada saya lihat kenal wajahnya tapi enggak tahu namanya, ungkapnya. AF juga mengaku sering melihat sosok Peggy Setiawan berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Presiden Joko Widodo buka suara terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Presiden Jokowi meminta Polri untuk terus mengawal dan mengusut kasus ini secara transparan. Demikian disampaikan Presiden Jokowi seusai meninjau Pasar Lawang Agung di Musirawas Utara, Sumatera Selatan pada Kamis 30 Mei. Presiden mengaku telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengawal penuntasan kasus ini.
Jokowi meminta pengungkapan kasus Vina dilakukan secara transparan dan terbuka. Ia pun menekankan kepada semua pihak agar tidak ada yang ditutup-tutupi dari kasus ini. Sebelumnya diberitakan pengacara keluarga Vina Hotman Paris meminta Presiden Jokowi hingga Menko Polhukam Hadi Cahyanto turun tangan untuk mengawasi kasus pembunuhan Vina. Hotman meminta agar pemimpin negara memberikan atensi layaknya kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang dibunuh pimpinannya saat itu, yakni ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Terlebih saat ini Polda Jawa Barat menghilangkan 2 nama daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus Vina Cirebon, yakni Andi dan Dani. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2 lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, unggal menit. Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Beli. Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat segini tuh cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Itu. Saya dapat kursi ini. Dari Pak Tony. Gimana Pak Tony? Ya, jadi kami ini sebenarnya tidak dikabari ya mengenai rekonstruksi ini. Ya, kami kuasa hukum tidak dikabari. Kami malah tahunya dari rekan-rekan media. Nah, kami khawatir ya, karena dalam KUHP yang namanya orang tersangka yang diancam ancaman hukuman 5 tahun lebih itu harus didampingi di tiap tahap pemeriksaannya. Nah, rekonstruksi ini kan bagian daripada pemeriksaan, bagian dari proses penyidikan untuk membuat terang ya peristiwa pidana. Nah, ini tidak didampingi kan kalau memang Peggy Setiawannya ada. Ya. Jadi kami juga mempertanyakan kepada penyidik ya, kenapa tidak diberi tahu pihak kuasa hukum ya. Nah, kami mau nemui penyidiknya kesulitan ini kan karena saking banyaknya siapa yang penyidiknya siapa, kami mau menanyakan sebenarnya kenapa kan itu. Jadi kami mempertanyakan sebenarnya ya. Nah, jadi harus didampingi sebenarnya. Khawatir ya apa yang tidak Peggy lakukan ya disuruh melakukan. Kalau didampingi kan enak, fair, tahu. Ada kabar Peggy dihadirkan, Pak? Iya, belum tahu. Makanya kami mau menanyakan ke penyidik ini, nggak tahu penyidiknya ini di mana ini. Itu ya. Jadi kami kecewa sebenarnya ya. Jadi harusnya sih dikasih tahu biar fair. Sudah tahu kasus ini menjadi perhatian publik ya. Udah se-Indonesia semua memantau, memonitor, harusnya ya diberitahu. Dengan diberitahu itu adalah salah satu untuk menunjukkan bahwa penyidikan ini fair. Gitu ya. Tak hanya 1 orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016,
Ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari Aep, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian Aep ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan Aep melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian Aep. Ferry menuturkan tak mungkin Aep bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi Aep berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat Aep bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Sosok salah satu kunci pembunuhan Vina dan Eki yang bernama Aep menjadi sorotan publik. Kemunculan Aep sempat mencuri simpatik publik karena dianggap bakal membuat kasus Vina Cirebon terang benderang. Namun, kesaksian Aep yang mengaku melihat secara jelas detik-detik Vina dan Eki dibunuh geng motor diragukan publik. Justru kini Aep menjadi salah satu orang yang ucapannya diragukan. Publik memperhatikan penampilan Aep ketika memberi kesaksian. Aep tampak selalu menggunakan masker saat memberi kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Seringnya Aep tampil di layar kaca memberi keterangan terkait kasus Vina Cirebon tanpa masker yang dilepas membuat banyak orang bertanya-tanya. Sebelumnya, Aep membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Waktu penangkapan itu saudara Peggy yang ditangkap itu tidak ada. Tapi pas kejadian itu ada saya lihat kenal wajahnya tapi enggak tahu namanya, ungkapnya. Aep juga mengaku sering melihat sosok Peggy Setiawan berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Presiden Joko Widodo buka suara terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Presiden Jokowi meminta Polri untuk terus mengawal dan mengusut kasus ini secara transparan. Demikian disampaikan Presiden Jokowi seusai meninjau Pasar Lawang Agung di Musirawas Utara, Sumatera Selatan pada Kamis 30 Mei. Presiden mengaku telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengawal penuntasan kasus ini. Jokowi meminta pengungkapan kasus Vina dilakukan secara transparan dan terbuka. Ia pun menekankan kepada semua pihak agar tidak ada yang ditutup-tutupi dari kasus ini.
Sebelumnya diberitakan pengacara keluarga Vina Hotman Paris meminta Presiden Jokowi hingga Menko Polhukam Hadi Cahyanto turun tangan untuk mengawasi kasus pembunuhan Vina. Hotman meminta agar pemimpin negara memberikan atensi layaknya kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang dibunuh pimpinannya saat itu yakni ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Terlebih saat ini Polda Jawa Barat menghilangkan 2 nama daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus Vina Cirebon yakni Andi dan Dani. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, unggal menit Peggy itu nontonnya. salah beli. Beli. Beli ya? Beli, Pak. Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat Sebindu cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Itu. Dari Pak Tony. Gimana Pak Tony? Ya, jadi kami ini sebenarnya tidak dikabari ya mengenai rekonstruksi ini. Ya, kami kuasa hukum tidak dikabari. Kami malah tahunya dari rekan-rekan media. Nah, kami khawatir ya, karena dalam KUHP yang namanya orang tersangka yang diancam ancaman hukuman 5 tahun lebih itu harus didampingi di tiap tahap pemeriksaannya. Nah, rekonstruksi ini kan bagian daripada pemeriksaan, bagian dari proses penyidikan untuk membuat terang ya peristiwa pidana. Nah, ini tidak didampingi kan kalau memang Peggy Setiawannya ada. Ya. Jadi kami juga mempertanyakan kepada penyidik ya, kenapa tidak diberi tahu pihak kuasa hukum ya. Nah, kami mau nemui penyidiknya kesulitan ini kan karena saking banyaknya siapa yang penyidiknya siapa, kami mau menanyakan sebenarnya kenapa kan itu. Jadi kami mempertanyakan sebenarnya ya. Nah, jadi harus didampingi sebenarnya. Khawatir ya apa yang tidak Peggy lakukan ya disuruh melakukan. Kalau didampingi kan enak, fair, tahu. Ada kabar Peggy dihadirkan, Pak? Iya, belum tahu. Makanya kami mau menanyakan ke penyidik ini, nggak tahu penyidiknya ini di mana ini. Itu ya. Jadi kami kecewa sebenarnya ya. Jadi harusnya sih dikasih tahu biar fair. Sudah tahu kasus ini menjadi perhatian publik ya. Udah se-Indonesia semua memantau, memonitor, harusnya ya diberitahu. Dengan diberitahu itu adalah salah satu untuk menunjukkan bahwa penyidikan ini fair. Gitu ya. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot.
Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekitar pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari Aep, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian Aep, ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya, Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan Aep melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian Aep. Ferry menuturkan tak mungkin Aep bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari. Bahkan sudut warung lokasi Aep berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat Aep bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Sosok salah satu kunci pembunuhan Vina dan Eki yang bernama Aep menjadi sorotan publik. Kemunculan Aep sempat mencuri simpatik publik karena dianggap bakal membuat kasus Vina Cirebon terang benderang. Namun, kesaksian Aep yang mengaku melihat secara jelas detik-detik Vina dan Eki dibunuh geng motor diragukan publik. Justru kini Aep menjadi salah satu orang yang ucapannya diragukan. Publik memperhatikan penampilan Aep ketika memberi kesaksian. Aep tampak selalu menggunakan masker saat memberi kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Seringnya Aep tampil di layar kaca memberi keterangan terkait kasus Vina Cirebon tanpa masker yang dilepas membuat banyak orang bertanya-tanya. Sebelumnya, Aep membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Waktu penangkapan itu saudara Peggy yang ditangkap itu tidak ada. Tapi pas kejadian itu ada saya lihat kenal wajahnya tapi enggak tahu namanya, ungkapnya. Aep juga mengaku sering melihat sosok Peggy Setiawan berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Presiden Joko Widodo buka suara terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Presiden Jokowi meminta Polri untuk terus mengawal dan mengusut kasus ini secara transparan. Demikian disampaikan Presiden Jokowi seusai meninjau Pasar Lawang Agung di Musirawas Utara, Sumatera Selatan pada Kamis 30 Mei. Presiden mengaku telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengawal penuntasan kasus ini. Jokowi meminta pengungkapan kasus Vina dilakukan secara transparan dan terbuka. Ia pun menekankan kepada semua pihak agar tidak ada yang ditutup-tutupi dari kasus ini. Sebelumnya diberitakan pengacara keluarga Vina Hotman Paris meminta Presiden Jokowi hingga Menko Polhukam Hadi Cahyanto turun tangan untuk mengawasi kasus pembunuhan Vina. Hotman meminta agar pemimpin negara memberikan atensi layaknya kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang dibunuh pimpinannya saat itu, yakni ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Terlebih saat ini Polda Jawa Barat menghilangkan 2 nama daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus Vina Cirebon, yakni Andi dan Dani.
Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, unggal menit Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Beli, Pak. Salah uang tak? Iya. Salah. Jadi masyarakat segini wis cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Itu. Dari Pak Tony. Gimana Pak Tony? Ya, jadi kami ini sebenarnya tidak dikabari ya mengenai rekonstruksi ini. Ya, kami kuasa hukum tidak dikabari. Kami malah tahunya dari rekan-rekan media. Nah, kami khawatir ya, karena dalam KUHP yang namanya orang tersangka yang diancam ancaman hukuman 5 tahun lebih itu harus didampingi di tiap tahap pemeriksaannya. Nah, rekonstruksi ini kan bagian daripada pemeriksaan, bagian dari proses penyidikan untuk membuat terang ya peristiwa pidana. Nah, ini tidak didampingi kan kalau memang Peggy Setiawannya ada. Ya. Jadi kami juga mempertanyakan kepada penyidik ya, kenapa tidak diberi tahu pihak kuasa hukum ya. Nah, kami mau nemui penyidiknya ini kesulitan ini kan. Karena saking banyaknya siapa yang penyidiknya siapa, kami mau menanyakan sebenarnya kenapa kan. Itu jadi kami mempertanyakan sebenarnya ya. Nah, jadi harus didampingi sebenarnya. Khawatir ya apa yang tidak Peggy lakukan ya disuruh melakukan. Kalau didampingi kan enak fair, tahu. Ada kabar Peggy dihadirkan, Pak? Iya, belum tahu. Makanya kami mau menanyakan ke penyidik ini, nggak tahu penyidiknya ini di mana ini. Itu ya. Jadi kami kecewa sebenarnya ya. Jadi harusnya sih dikasih tahu biar fair. Sudah tahu kasus ini menjadi perhatian publik ya. Udah se-Indonesia semua memantau, memonitor, harusnya ya diberitahu. Dengan diberitahu itu adalah salah satu untuk menunjukkan bahwa penyidikan ini fair. Gitu ya. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah.
Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Sosok salah satu kunci pembunuhan Vina dan Eki yang bernama AF menjadi sorotan publik. Kemunculan AF sempat mencuri simpatik publik karena dianggap bakal membuat kasus Vina Cirebon terang benderang. Namun, kesaksian AF yang mengaku melihat secara jelas detik-detik Vina dan Eki dibunuh geng motor diragukan publik. Justru kini AF menjadi salah satu orang yang ucapannya diragukan. Publik memperhatikan penampilan AF ketika memberi kesaksian. AF tampak selalu menggunakan masker saat memberi kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Seringnya AF tampil di layar kaca memberi keterangan terkait kasus Vina Cirebon tanpa masker yang dilepas membuat banyak orang bertanya-tanya. Sebelumnya, AF membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Waktu penangkapan itu saudara Peggy yang ditangkap itu tidak ada. Tapi pas kejadian itu ada saya lihat kenal wajahnya tapi enggak tahu namanya, ungkapnya. AF juga mengaku sering melihat sosok Peggy Setiawan berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Presiden Joko Widodo buka suara terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Presiden Jokowi meminta Polri untuk terus mengawal dan mengusut kasus ini secara transparan. Demikian disampaikan Presiden Jokowi seusai meninjau Pasar Lawang Agung di Musirawas Utara, Sumatera Selatan pada Kamis 30 Mei. Presiden mengaku telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengawal penuntasan kasus ini. Jokowi meminta pengungkapan kasus Vina dilakukan secara transparan dan terbuka. Ia pun menekankan kepada semua pihak agar tidak ada yang ditutup-tutupi dari kasus ini. Sebelumnya diberitakan pengacara keluarga Vina Hotman Paris meminta Presiden Jokowi hingga Menko Polhukam Hadi Cahyanto turun tangan untuk mengawasi kasus pembunuhan Vina. Hotman meminta agar pemimpin negara memberikan atensi layaknya kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang dibunuh pimpinannya saat itu yakni ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Terlebih saat ini Polda Jawa Barat menghilangkan 2 nama daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus Vina Cirebon yakni Andi dan Dani. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor.
Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, unggal menit. Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Beli, Pak. Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat Sebindu cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Itu. Rekonstruksi ini dari Pak Tony. Gimana Pak Tony? Ya, jadi kami ini sebenarnya tidak dikabari ya mengenai rekonstruksi ini. Ya, kami kuasa hukum tidak dikabari. Kami malah tahunya dari rekan-rekan media. Nah, kami khawatir ya, karena dalam KUHP yang namanya orang tersangka yang diancam ancaman hukuman 5 tahun lebih itu harus didampingi di tiap tahap pemeriksaannya. Nah, rekonstruksi ini kan bagian daripada pemeriksaan, bagian dari proses penyidikan untuk membuat terang ya peristiwa pidana. Nah, ini tidak didampingi kan kalau memang Peggy Setiawannya ada. Ya. Jadi kami juga mempertanyakan kepada penyidik ya, kenapa tidak diberi tahu pihak kuasa hukum ya. Nah, kami mau nemui penyidikan ini kesulitan ini kan karena saking banyaknya siapa yang penyidiknya siapa. Kami mau menanyakan sebenarnya kenapa kan itu, jadi kami mempertanyakan sebenarnya ya. Nah, jadi harus didampingi sebenarnya. Khawatir ya apa yang tidak Peggy lakukan ya disuruh melakukan. Kalau didampingi kan enak, fair, tahu. Ada kabar Peggy dihadirkan, Pak? Iya, belum tahu. Makanya kami mau menanyakan ke penyidik ini, nggak tahu penyidiknya ini di mana ini. Itu ya. Jadi kami kecewa sebenarnya ya. Jadi harusnya sih dikasih tahu biar fair. Sudah tahu kasus ini menjadi perhatian publik ya. Udah se-Indonesia semua memantau, memonitor, harusnya ya diberitahu. Dengan diberitahu itu adalah salah satu untuk menunjukkan bahwa penyidikan ini fair. Gitu ya. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka.
Ferry menuturkan bahwa kesaksian Aep, ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya, Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan Aep melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian Aep. Ferry menuturkan tak mungkin Aep bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi Aep berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat Aep bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Sosok salah satu kunci pembunuhan Vina dan Eki yang bernama Aep menjadi sorotan publik. Kemunculan Aep sempat mencuri simpatik publik karena dianggap bakal membuat kasus Vina Cirebon terang benderang. Namun, kesaksian Aep yang mengaku melihat secara jelas detik-detik Vina dan Eki dibunuh geng motor diragukan publik. Justru kini Aep menjadi salah satu orang yang ucapannya diragukan. Publik memperhatikan penampilan Aep ketika memberi kesaksian. Aep tampak selalu menggunakan masker saat memberi kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Seringnya Aep tampil di layar kaca memberi keterangan terkait kasus Vina Cirebon tanpa masker yang dilepas membuat banyak orang bertanya-tanya. Sebelumnya, Aep membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Waktu penangkapan itu saudara Peggy yang ditangkap itu tidak ada. Tapi pas kejadian itu ada saya lihat kenal wajahnya tapi enggak tahu namanya, ungkapnya. Aep juga mengaku sering melihat sosok Peggy Setiawan berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Presiden Joko Widodo buka suara terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Presiden Jokowi meminta Polri untuk terus mengawal dan mengusut kasus ini secara transparan. Demikian disampaikan Presiden Jokowi seusai meninjau Pasar Lawang Agung di Musirawas Utara, Sumatera Selatan pada Kamis 30 Mei. Presiden mengaku telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengawal penuntasan kasus ini. Jokowi meminta pengungkapan kasus Vina dilakukan secara transparan dan terbuka. Ia pun menekankan kepada semua pihak agar tidak ada yang ditutup-tutupi dari kasus ini. Sebelumnya diberitakan pengacara keluarga Vina Hotman Paris meminta Presiden Jokowi hingga Menko Polhukam Hadi Cahyanto turun tangan untuk mengawasi kasus pembunuhan Vina. Hotman meminta agar pemimpin negara memberikan atensi layaknya kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang dibunuh pimpinannya saat itu, yakni ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Terlebih saat ini Polda Jawa Barat menghilangkan 2 nama daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus Vina Cirebon, yakni Andi dan Dani. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung
Unggal menit. Jadi unggal menit kayak gitu nontonnya. salah beli. Beli. Beli ya? Beli, Pak. Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat Sebindu cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Itu. Saya dapat kursi ini. Saya dari Pak Tony. Gimana Pak Tony? Ya, jadi kami ini sebenarnya tidak dikabari ya mengenai rekonstruksi ini. Ya, kami kuasa hukum tidak dikabari. Kami malah tahunya dari rekan-rekan media. Nah, kami khawatir ya, karena dalam KUHP yang namanya orang tersangka yang diancam ancaman hukuman 5 tahun lebih itu harus didampingi di tiap tahap pemeriksaannya. Nah, rekonstruksi ini kan bagian daripada pemeriksaan, bagian dari proses penyidikan untuk membuat terang ya peristiwa pidana. Nah, ini tidak didampingi kan kalau memang Peggy Setiawanya ada. Ya. Jadi kami juga mempertanyakan kepada penyidik ya, kenapa tidak diberi tahu pihak kuasa hukum ya. Nah, kami mau nemui penyidiknya ini kesulitan ini kan karena saking banyaknya siapa yang penyidiknya siapa, kami mau menanyakan sebenarnya kenapa kan itu. Jadi kami mempertanyakan sebenarnya ya. Nah, jadi harus didampingi sebenarnya. Khawatir ya apa yang tidak Peggy lakukan ya disuruh melakukan. Kalau didampingi kan enak fair tahu. Ada kabar Peggy dihadirkan, Pak? Iya, belum tahu. Makanya kami mau menanyakan ke penyidik ini, nggak tahu penyidiknya ini di mana ini. Itu ya. Jadi kami kecewa sebenarnya ya. Jadi harusnya sih dikasih tahu biar fair. Sudah tahu kasus ini menjadi perhatian publik ya. Udah se-Indonesia semua memantau, memonitor, harusnya ya diberitahu. Dengan diberitahu itu adalah salah satu untuk menunjukkan bahwa penyidikan ini fair. Gitu ya. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF, ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya, Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi
lokasi Aep berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat Aep bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Sosok salah satu kunci pembunuhan Vina dan Eki yang bernama Aep menjadi sorotan publik. Kemunculan Aep sempat mencuri simpatik publik karena dianggap bakal membuat kasus Vina Cirebon terang benderang. Namun, kesaksian Aep yang mengaku melihat secara jelas detik-detik Vina dan Eki dibunuh geng motor diragukan publik. Justru kini Aep menjadi salah satu orang yang ucapannya diragukan. Publik memperhatikan penampilan Aep ketika memberi kesaksian. Aep tampak selalu menggunakan masker saat memberi kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Seringnya Aep tampil di layar kaca memberi keterangan terkait kasus Vina Cirebon tanpa masker yang dilepas membuat banyak orang bertanya-tanya. Sebelumnya, Aep membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Waktu penangkapan itu saudara Peggy yang ditangkap itu tidak ada. Tapi pas kejadian itu ada saya lihat kenal wajahnya tapi enggak tahu namanya, ungkapnya. Aep juga mengaku sering melihat sosok Peggy Setiawan berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Presiden Joko Widodo buka suara terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Presiden Jokowi meminta Polri untuk terus mengawal dan mengusut kasus ini secara transparan. Demikian disampaikan Presiden Jokowi seusai meninjau Pasar Lawang Agung di Musirawas Utara, Sumatera Selatan pada Kamis 30 Mei. Presiden mengaku telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengawal penuntasan kasus ini. Jokowi meminta pengungkapan kasus Vina dilakukan secara transparan dan terbuka. Ia pun menekankan kepada semua pihak agar tidak ada yang ditutup-tutupi dari kasus ini. Sebelumnya diberitakan pengacara keluarga Vina Hotman Paris meminta Presiden Jokowi hingga Menko Polhukam Hadi Cahyanto turun tangan untuk mengawasi kasus pembunuhan Vina. Hotman meminta agar pemimpin negara memberikan atensi layaknya kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang dibunuh pimpinannya saat itu, yakni ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Terlebih saat ini Polda Jawa Barat menghilangkan 2 nama daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus Vina Cirebon, yakni Andi dan Dani. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, unggal menit Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Beli, Pak. Salah uang tak? Iya. Salah. Jadi masyarakat Sebindu cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Itu.
rekonstruksi ini? Dari Pak Tony. Gimana Pak Tony? Ya, jadi kami ini sebenarnya tidak dikabari ya mengenai rekonstruksi ini. Ya, kami kuasa hukum tidak dikabari. Kami malah tahunya dari rekan-rekan media. Nah, kami khawatir ya, karena dalam KUHP yang namanya orang tersangka yang diancam ancaman hukuman 5 tahun lebih itu harus didampingi di tiap tahap pemeriksaannya. Nah, rekonstruksi ini kan bagian daripada pemeriksaan, bagian dari proses penyidikan untuk membuat terang ya peristiwa pidana. Nah, ini tidak didampingi kan kalau memang Peggy Setiawannya ada. Ya. Jadi kami juga mempertanyakan kepada penyidik ya, kenapa tidak diberi tahu pihak kuasa hukum ya. Nah, kami mau nemui penyidiknya kesulitan ini kan, karena saking banyaknya siapa yang penyidiknya siapa, kami mau menanyakan sebenarnya kenapa kan. Itu jadi kami mempertanyakan sebenarnya ya. Nah, jadi harus didampingi sebenarnya. Khawatir ya apa yang tidak Peggy lakukan ya disuruh melakukan. Kalau didampingi kan enak, fair, tahu. Ada kabar Peggy dihadirkan, Pak? Iya, belum tahu. Makanya kami mau menanyakan ke penyidik ini, nggak tahu penyidiknya ini di mana ini. Itu ya. Jadi kami kecewa sebenarnya ya. Jadi harusnya sih dikasih tahu biar fair. Sudah tahu kasus ini menjadi perhatian publik ya. Udah se-Indonesia semua memantau, memonitor, harusnya ya diberitahu. Dengan diberitahu itu adalah salah satu untuk menunjukkan bahwa penyidikan ini fair, gitu ya. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari Aep, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian Aep, ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya, Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan Aep melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian Aep. Ferry menuturkan tak mungkin Aep bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari. Bahkan sudut warung lokasi Aep berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat Aep bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Sosok salah satu kunci pembunuhan Vina dan Eki yang bernama Aep menjadi sorotan publik.
Kemunculan AEP sempat mencuri simpatik publik karena dianggap bakal membuat kasus Vina Cirebon terang benderang. Namun, kesaksian AEP yang mengaku melihat secara jelas detik-detik Vina dan Eki dibunuh geng motor diragukan publik. Justru kini AEP menjadi salah satu orang yang ucapannya diragukan. Publik memperhatikan penampilan AEP ketika memberi kesaksian. AEP tampak selalu menggunakan masker saat memberi kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Seringnya AEP tampil di layar kaca memberi keterangan terkait kasus Vina Cirebon tanpa masker yang dilepas membuat banyak orang bertanya-tanya. Sebelumnya, AEP membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Waktu penangkapan itu saudara Peggy yang ditangkap itu tidak ada. Tapi pas kejadian itu ada saya lihat kenal wajahnya tapi enggak tahu namanya, ungkapnya. AEP juga mengaku sering melihat sosok Peggy Setiawan berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Presiden Joko Widodo buka suara terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Presiden Jokowi meminta Polri untuk terus mengawal dan mengusut kasus ini secara transparan. Demikian disampaikan Presiden Jokowi seusai meninjau Pasar Lawang Agung di Musirawas Utara, Sumatera Selatan pada Kamis 30 Mei. Presiden mengaku telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengawal penuntasan kasus ini. Jokowi meminta pengungkapan kasus Vina dilakukan secara transparan dan terbuka. Ia pun menekankan kepada semua pihak agar tidak ada yang ditutup-tutupi dari kasus ini. Sebelumnya diberitakan pengacara keluarga Vina Hotman Paris meminta Presiden Jokowi hingga Menko Polhukam Hadi Cahyanto turun tangan untuk mengawasi kasus pembunuhan Vina. Hotman meminta agar pemimpin negara memberikan atensi layaknya kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang dibunuh pimpinannya saat itu yakni ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Terlebih saat ini Polda Jawa Barat menghilangkan 2 nama daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus Vina Cirebon yakni Andi dan Dani. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, unggal menit Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Beli. Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat segini cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Itu. Saya dapat kursi ini. Dari Pak Tony. Gimana Pak Tony? Ya, jadi kami ini sebenarnya tidak dikabari ya mengenai rekonstruksi ini. Ya, kami kuasa hukum tidak dikabari. Kami malah tahunya dari rekan-rekan media. Nah, kami khawatir ya, karena dalam KUHP yang namanya orang tersangka yang diancam ancaman hukuman 5 tahun lebih itu harus didampingi di tiap tahap pemeriksaannya. Nah, rekonstruksi ini kan bagian daripada pemeriksaan, bagian dari proses penyidikan untuk membuat terang ya peristiwa pidana. Nah, ini tidak didampingi kan kalau memang Peggy Setiawannya ada. Ya. Jadi kami juga mempertanyakan kepada penyidik ya, kenapa tidak diberi tahu pihak
kuasa hukum, ya. Nah, kami mau nemui penyidiknya ini kesulitan ini kan, karena saking banyaknya siapa yang penyidiknya siapa, kami mau menanyakan sebenarnya kenapa kan? Itu jadi kami mempertanyakan sebenarnya ya. Nah, jadi harus didampingi sebenarnya. Khawatir ya, apa yang tidak Peggy lakukan, ya disuruh melakukan. Kalau didampingi kan enak, fair, tahu. Ada kabar Peggy dihadirkan, Pak? Iya, belum tahu. Makanya kami mau menanyakan ke penyidik ini, nggak tahu penyidiknya ini di mana ini. Itu ya. Jadi kami kecewa sebenarnya ya. Jadi harusnya sih dikasih tahu biar fair. Sudah tahu kasus ini menjadi perhatian publik ya. Udah se-Indonesia semua memantau, memonitor, harusnya ya diberitahu. Dengan diberitahu itu adalah salah satu untuk menunjukkan bahwa penyidikan ini fair. Gitu ya. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF, ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya, Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Sosok salah satu kunci pembunuhan Vina dan Eki yang bernama AF menjadi sorotan publik. Kemunculan AF sempat mencuri simpatik publik karena dianggap bakal membuat kasus Vina Cirebon terang benderang. Namun, kesaksian AF yang mengaku melihat secara jelas detik-detik Vina dan Eki dibunuh geng motor diragukan publik. Justru kini AF menjadi salah satu orang yang ucapannya diragukan. Publik memperhatikan penampilan AF ketika memberi kesaksian. AF tampak selalu menggunakan masker saat memberi kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Seringnya AF tampil di layar kaca memberi keterangan terkait kasus Vina Cirebon tanpa masker yang dilepas membuat banyak orang bertanya-tanya. Sebelumnya, AF membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Waktu penangkapan itu saudara Peggy yang ditangkap itu tidak ada.
Tapi pas kejadian itu ada saya lihat kenal wajahnya tapi enggak tahu namanya, ungkapnya. Aep juga mengaku sering melihat sosok Peggy Setiawan berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Presiden Joko Widodo buka suara terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Presiden Jokowi meminta Polri untuk terus mengawal dan mengusut kasus ini secara transparan. Demikian disampaikan Presiden Jokowi seusai meninjau Pasar Lawang Agung di Musirawas Utara, Sumatera Selatan pada Kamis 30 Mei. Presiden mengaku telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengawal penuntasan kasus ini. Jokowi meminta pengungkapan kasus Vina dilakukan secara transparan dan terbuka. Ia pun menekankan kepada semua pihak agar tidak ada yang ditutup-tutupi dari kasus ini. Sebelumnya diberitakan pengacara keluarga Vina Hotman Paris meminta Presiden Jokowi hingga Menko Polhukam Hadi Cahyanto turun tangan untuk mengawasi kasus pembunuhan Vina. Hotman meminta agar pemimpin negara memberikan atensi layaknya kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang dibunuh pimpinannya saat itu, yakni ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Terlebih saat ini Polda Jawa Barat menghilangkan 2 nama daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus Vina Cirebon, yakni Andi dan Dani. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, unggal menit Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Beli, Pak. Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat Sebindu cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Itu. Dari Pak Tony. Gimana Pak Tony? Ya, jadi kami ini sebenarnya tidak dikabari ya mengenai rekonstruksi ini. Ya, kami kuasa hukum tidak dikabari. Kami malah tahunya dari rekan-rekan media. Nah, kami khawatir ya, karena dalam KUHP yang namanya orang tersangka yang diancam ancaman hukuman 5 tahun lebih itu harus didampingi di tiap tahap pemeriksaannya. Nah, rekonstruksi ini kan bagian daripada pemeriksaan, bagian dari proses penyidikan untuk membuat terang ya peristiwa pidana. Nah, ini tidak didampingi kan kalau memang Peggy Setiawannya ada. Ya. Jadi kami juga mempertanyakan kepada penyidik ya, kenapa tidak diberi tahu pihak kuasa hukum ya. Nah, kami mau nemui penyidiknya kesulitan ini kan, karena saking banyaknya siapa yang penyidiknya siapa, kami mau menanyakan sebenarnya kenapa kan. Itu jadi kami mempertanyakan sebenarnya ya. Nah, jadi harus didampingi sebenarnya. Khawatir ya apa yang tidak Peggy lakukan ya disuruh melakukan. Kalau didampingi kan enak, fair, tahu. Ada kabar Peggy dihadirkan, Pak? Iya, belum tahu. Makanya kami mau menanyakan ke penyidik ini, nggak tahu penyidiknya ini di mana ini. Itu ya. Jadi kami kecewa sebenarnya ya. Jadi harusnya sih dikasih tahu biar fair. Sudah tahu kasus ini menjadi perhatian publik ya.
udah se-Indonesia semua memantau, memonitor, harusnya ya diberitahu. Dengan diberitahu itu adalah salah satu untuk menunjukkan bahwa penyidikan ini fair, gitu ya. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF, ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya, Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari. Bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Sosok salah satu kunci pembunuhan Vina dan Eki yang bernama AF menjadi sorotan publik. Kemunculan AF sempat mencuri simpatik publik karena dianggap bakal membuat kasus Vina Cirebon terang benderang. Namun, kesaksian AF yang mengaku melihat secara jelas detik-detik Vina dan Eki dibunuh geng motor diragukan publik. Justru kini AF menjadi salah satu orang yang ucapannya diragukan. Publik memperhatikan penampilan AF ketika memberi kesaksian. AF tampak selalu menggunakan masker saat memberi kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Seringnya AF tampil di layar kaca memberi keterangan terkait kasus Vina Cirebon tanpa masker yang dilepas membuat banyak orang bertanya-tanya. Sebelumnya, AF membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Waktu penangkapan itu saudara Peggy yang ditangkap itu tidak ada. Tapi pas kejadian itu ada saya lihat kenal wajahnya tapi enggak tahu namanya, ungkapnya. AF juga mengaku sering melihat sosok Peggy Setiawan berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Presiden Joko Widodo buka suara terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Presiden Jokowi meminta Polri untuk terus mengawal dan mengusut kasus ini secara transparan.
Demikian disampaikan Presiden Jokowi seusai meninjau Pasar Lawang Agung di Musirawas Utara, Sumatera Selatan pada Kamis 30 Mei. Presiden mengaku telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengawal penuntasan kasus ini. Jokowi meminta pengungkapan kasus